menutup kemungkinan mereka bisa bekerja di tempat-tempat seperti itu dan posisinya bisa direbut karena hari ini anak-anak paket C juga bisa sekolah kuliah sama dengan setara dengan SMA. Assalamualaikum sobat-sobat dari Sinergi Media Banyuwangi. Kali ini kami menyajikan tokoh perempuan, seorang aktivis anti trafficking yang sekarang bergerak dan terkenal sebagai penggiat pusat kegiatan belajar masyarakat. Kami sapa dulu Ibu Elifatus Soleha SPD. Oke, hai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elifatus Soleha SPD yang kebetulan hari ini lagi konsen di pendidikan non formal yaitu PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dengan label Kopat yang beralamatkan di Perum Mutiara Regensi Concrong Rogo Jambi, seperti itu. Nah ini bisa diceritakan sejarah dan motivasi mendirikan PKBM. Nah kan sebelumnya tidak terpikir itu. Nah ini. Jadi kenapa akhirnya kami membuat pusat kegiatan belajar masyarakat itu berawal dari namanya aja Kopat Koalisi Perempuan-Perempuan Anti Trafficking yang berawal dari pendampingan terhadap korban trafficking yang dulu bekerja sama dengan Pemkab Banyuwangi. Dari situlah akhirnya terpikir saya harus membuat pendidikan. Kenapa? Karena anak-anak atau perdagangan manusia yang minim sekali dengan pendidikan formal, yang istilahnya setelah ada kasus pelecehan seksual mereka kembali ke formal itu malu, seperti itu. Akhirnya mereka cenderung tidak mau sekolah, cenderung pesimis gitu, bahwasanya saya tidak punya masa depan, intinya seperti itu. Dari situ akhirnya saya ingin bergerak lebih luas lagi. Akhirnya kami mendirikan PKBM Kopat itu yang di dalamnya di situ ada pembelajaran kesetaraan paket ABC, yaitu A setara SD, B setara SMP, dan C setara SMA, seperti itu. Terus ini dari PKBM Kopat ini malah yang juga jadi unggulan ini adalah PAUD dan TK Mutiara. Jadi di Rogo Jambi itu sudah terkenal pendidikannya full day, hingga orang yang sibuk atau kerja, nah sekalian penitipan anak, nah ini pelajaran umum, keterampilan maupun agamanya bisa dapat di PAUD Mutiara. Terima kasih. Nah ini bisa diceritakan keunikan dan kelebihannya serta peran serta masyarakat untuk menjadi unggulan PAUD Mutiara di bawah naungan Yayasan Kopat ini. Jadi setelah kita berjalan dengan kegiatan non formal itu, alhamdulillah yang awal-awal kita itu dilirik sebelah mata ya, namanya aja non formal, sementara tanda kutip untuk ijazah seperti itu, padahal tidak seperti itu. Kita tetap ada pembelajaran, tetap ada tatap muka, tetap ada yang lebih ditonjolkan adalah pada life skill untuk anak-anak di non formal seperti itu. Kebetulan di Kopat itu ada glass painting menjadi unggulannya, seperti itu, yang kita menjadi pelatih. Kita pernah menjadi beberapa kali menjadi mentor
untuk di glass paintingnya itu. Jadi glass painting itu nanti biasanya kita bisa bekerja sama dengan perias-perias untuk souvenir pengantin ataupun souvenir-souvenir yang lain seperti itu. Nah, dari situ akhirnya kita membuka privat untuk anak-anak usia dini, seperti itu. Belum menjadi PAUD, baru menerima privat seperti itu. Semakin hari, semakin minggu, semakin bulan, semakin banyak. Nah, dari usulan wali murid yang privat itu, kenapa tidak membuat bentuk lembaga seperti itu. Nah, dari situ kan ada ketentuan dari pemerintah otomatis bahwasanya kalau mendirikan PAUD harus ada bla 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 bla. Persyaratan itu telah kita punyai, akhirnya kita ajukan perizinan untuk PAUD-nya itu alhamdulillah di ACC. Dan kenapa di ACC? Sebelum kami diberikan izin operasional, kita sudah jalan dulu. Nilai tambahnya. Iya, sudah jalan nah, dulu. Yayasan ini berdiri tahun berapa? Kemudian PKBM-nya ini aktif tahun berapa? Oke. Jadi kalau PKBM itu berawal dari pendampingan dulu 2006 dan aktif 2010. Seperti itu. Jadi hari ini hampir 11 tahun kita. Kan sekarang ketentuannya Menkumham. Nah ini bagaimana terus mengikuti perkembangan itu? Ya, pastinya untuk bisa kita benar-benar diakui legalitas kita persyaratan yang istilahnya di dinas itu harus dipenuhi, kita penuhi semuanya termasuk Kemenkumhamnya itu, seperti itu. Terus bisa komentar tentang pembinaan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, khususnya dari bidang kemasyarakatan ini. Dikmas, ini bisa diceritakan sebab PKBM di Kabupaten Banyuwangi dalam rangka Hardiknas ini ada program Aksara, kemudian punya prestasi nasional. Gimana sih? Nah, bocorannya itu sampai sebagai pelaku yang membantu pemerintah kabupaten, khususnya membantu Dinas Pendidikan untuk mengentaskan buta huruf, kemudian orang-orang meningkatkan kesejahteraan dengan punya ijazah setara SMP, SMA. Jadi alhamdulillah sekali support dari bidang Dikmas, terutama Ibunda Nuri. Yang benar-benar sangat memberikan support kepada PKBM se-Kabupaten Banyuwangi, yang kita punya forum ya di Kabupaten Banyuwangi itu kegiatannya sangat luar biasa. Dalam 1 tahun ini aja umpama orang kita itu enggak bisa ambekan. Ya, jadi tiap bulan kita selalu ada kegiatan-kegiatan biar kita itu benar-benar diakui oleh masyarakat. Oh, ini loh, PKBM itu tidak hanya sekedar beli ijazah, tapi kita benar-benar melakukan pembelajaran, melakukan kegiatan-kegiatan. Jadi untuk menghilangkan image membeli ijazah itu sangat butuh proses seperti itu. Karena orang bilang gini, wes piro sih 5 juta, 2 juta, itu kan kalau orang punya uang, padahal tidak itu. Kita harus tetap memakai proses seperti itu. Nah, terus PKBM tertentu itu ada keunikan, keunggulannya, ada yang ada pembelajaran batik, kemudian menggunakan keseharian bahasa khas Banyuwangi, Osing. Kemudian ada hal tertentu karena dekat perkebunan atau dekat pondok pesantren, kemudian muatan lokalnya ada. Nah, soal PKBM Kopat ini, pusatnya ada di Rogo Jampi yang pasar dan perekonomiannya tinggi dekat bandara. Nah, apa keunggulannya? Jadi memang se-Kabupaten Banyuwangi tentunya berbeda. Di sini hampir ada 45 PKBM yang aktif, karena dengan adanya geliatnya Bunda Nuri ini banyak PKBM baru yang bermunculan seperti itu. Karena semua sistem sama dengan formal, mulai dari dapodik dan segala halnya itu sudah ditata sebaik dan serapi mungkin seperti itu. Nah, jadi keunikannya memang berbeda-beda, tentu seperti di Kalibaru.
itu dekat perkebunan, itu sudah bisa membuat semacam kayak kopi itu dan sudah punya produk seperti itu. Seperti di Banyuwangi di Mitra Suro yang notabene Osing itu ada kelas musik yang memakai bahasa-bahasa Osing memang. Kalau di Kopat ini cenderung kita memang dikatakan desa juga tidak desa, dikatakan kota juga tidak kota. Kebetulan dari WB itu kebanyakan sudah punya usaha-usaha kecil yang nanti bisa dibina oleh UMKM itu sebetulnya, mulai dari monte, kue, tempe seperti itu masyarakatan. Jadi fasilitas yang ada di Rogo Jambi seperti bandara, seperti sekolah pilot itu yang biasanya murid-murid kita ajak ke sana. Yang mungkin yang lain tidak punya seperti itu. Kita ajak ke sekolah pilot untuk diberikan motivasi bahwasanya walaupun lulus paket C itu tidak menutup kemungkinan mereka bisa bekerja di tempat-tempat seperti itu dan posisinya bisa direbut karena hari ini anak-anak paket C juga bisa sekolah kuliah sama dengan setara dengan SMA seperti itu. Nah, jadi kan peserta Kopat ini awal-awalnya korban trafficking terus juga mantan TKW migran, bagaimana dia punya keterampilan dan tidak kembali ke luar negeri. Nah, saat ini banyak pedagang pasar atau penjaga toko. Nah, di samping itu kan Rogo Jambi atau Banyuwangi secara umum mempunyai darah seni budaya. Apakah juga ada ekstra seni dan juga ada pelajaran pendampingan UMKM sebagaimana disebutkan tadi? Jadi benar produk kami itu bukan kue, bukan kopi, tapi produk kami manusia. Karena pendampingan kami ada pada manusianya, seperti itu. Contoh kecil, semisal anak yang pernah mendapatkan pelecehan seksual itu yang hari ini kalau bisa saya datangkan mungkin menangis ya, hari ini dia sudah sarjana, sudah menjadi guru TK, seperti itu. Jadi ketika diperkosa itu bukan akhir segalanya. Masih ada masa depan yang bisa dilakukan oleh mereka. Jadi produknya itu kita manusia. Seperti itu. Nah, kalau untuk yang pendampingan UMKM tadi, kita sangat butuh sekali memang. Apalagi di masa Covid ini semua perekonomian sangat terhambat sekali. Teman-teman kemarin setelah ujian itu ada yang berkeinginan gitu. Mereka awalnya bekerja di Bali, tempe ikut orang, kemarin disampaikanlah ke saya okekan, monggo. Kapan kita membuat, ayo kita modali, nanti akan sekaligus dibina oleh UMKM-nya. Nah, guru PAUD-nya ini ada berapa? Terus mentor dari Kopat ini ada berapa? Terus keunikan atau kelebihan atau kurikulumnya? Jadi kalau tutor Kopatnya itu ada kurang lebih 18 orang. Kalau PAUD-nya sekaligus juga mentor tutor di PKBM itu ada dengan cleaning service semuanya sekarang ada 13. Seperti itu, alhamdulillah 75% sudah sarjana. Seperti itu. Nah, dari keunikannya ini dari tutornya ya. Kalau bidang seni tadi pasti kita ada kegiatan seni, tari gandrung seperti itu, ke anak-anak juga seperti itu. Kita ada kerjasama di daerah Wonosobo itu, ada penggiat seni, sanggar seni, gitu anak-anak yang punya bakat dan minat kita arahkan ke sana, Pak Agung, seperti itu. Nah, tadi ada yang lupa Pak. Harapan ke depan. Nah, wabil khusus program Bupati soal aksara yang mewajibkan ASN atau pegawai negeri nyetor 2 sampai 3 masyarakat yang belum berijazah SD, SMP, SMA untuk ikut menjadi wajib belajar di PKBM, baik itu di Kopat maupun di dekat wilayah daerahnya ini. Gitu. Jadi
terima kasih sekali, ini memang terobosan baru. Kalau kita dulu PKBM itu cari murid nerutus, datang ke warga-warga itu pun kita kadang-kala diabaikan, karena mereka ndak butuh wis megawe laopo gak butuh ijazah seperti itu kan. Nah, hari ini tahun yang kemarin dulu sudah ada yang namanya sahabat Dikmas itu untuk menjaring teman-teman yang memang belum lulus SD, SMP, SMA, dan alhamdulillah responnya bagus kemarin, karena kalau mereka butuh itu kan mereka yang mencari kita seperti itu. Nah, hari ini lebih besar lagi, terima kasih kepada Bu Nuri dari bidang pendidikan masyarakat itu sangat antusias. Ini nanti PKBM punya pekerjaan besar seperti itu. Jadi terima kasih Bu Nuriatus Soleha, Kabid Pendidikan Masyarakat di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Nah, juga ide-ide segar dari Ibu Bupati Banyuwangi. Yang kemarin baru launching di Pendopo, kita diundang semuanya khusus untuk PKBM dan PLS serta Satkorwilnya. Seperti itu. Baik, Sobat Sinergi Media Banyuwangi, demikian perbincangan kita dengan salah satu Ketua PKBM di Kabupaten Banyuwangi. Dalam hal ini Ibu Eliatus Soleha SPD dari PKBM Kopat Concrong Rogo Jambi. Ingat, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke seluruh Nusantara hingga kebaikan positif dari Ibu Elif dari PKBM dari Banyuwangi bisa mewangikan Nusantara. Saya Bung Agu, matur nuwun dan tetap semangat, tetap merdeka.